Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Zahira, mahasiswa semester 2 Program Studi Administrasi Bisnis Angkatan 2024 dengan NIM 24104122200020. Yang saya hormati Bapak Dena Aswadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan seluruh teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tidak lupa, mari kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin sekalian, hari ini saya ingin berbicara tentang suatu hal yang mungkin sering kita anggap sepele, padahal memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita sebagai sivitas akademika, yaitu menjaga kebersihan lingkungan kampus. Kampus bukan sekadar tempat menimba ilmu, ia adalah ruang tumbuh bagi para calon pemimpin bangsa. Disinilah kita belajar berpikir kritis, berdiskusi, berinovasi, dan membentuk karakter. Maka dari itu, sudah seharusnya kita menjaga kampus ini agar tetap bersih, nyaman, dan layak untuk tumbuh dan berkembang bersama. Namun, ironisnya kita masih sering menemukan pemandangan yang mencederai keindahan kampus ini. Misalnya adalah sampah berserakan di sudut taman, puntung rokok di bawah pohon rindang, sisa makanan yang ditinggalkan begitu saja di bangku-bangku taman, bahkan coretan tidak bertanggung jawab tembok-tembok yang seharusnya menjadi simbol intelektualitas. Pertanyaannya adalah, apakah ini cerminan dari manusia-manusia terdidik? Kebersihan adalah cerminan dari budaya. Budaya mencerminkan pola pikir, dan pola pikir dibentuk oleh pendidikan. Maka, jika kita mengaku sebagai bagian dari kaum terpelajar, seharusnya perilaku kita mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan tempat kita belajar. Teman-teman yang saya cintai, menjaga kebersihan kampus bukanlah tugas petugas kebersihan semata. Bukan pula hanya tanggung jawab pihak kampus atau organisasi mahasiswa. Menjaga kebersihan adalah tugas kita semua. Mengapa? Karena setiap kita adalah pengguna kampus. Kita menikmati fasilitasnya, kita berjalan di jalan setapaknya, kita duduk di taman-tamannya, kita belajar di ruang-ruangnya. Maka sudah sepatutnya kita juga ikut menjaga dan merawatnya. Ada banyak langkah kecil yang bisa kita mulai hari ini juga. Langkah-langkah yang terlihat sederhana, tapi jika dilakukan secara kolektif, akan memberikan dampak besar. Yang pertama yaitu, pastinya adalah membuang sampah pada tempatnya. Saya yakin kita semua tahu di mana tempat sampah berada, namun seringkali karena malas berjalan beberapa meter saja, kita lebih memilih membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil seperti inilah jika terus dibiarkan, maka akan menjadi budaya yang merugikan. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita bisa membawa botol minum sendiri, membawa kotak makan, atau menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Ingat, plastik yang kita buang hari ini mungkin baru akan terurai 100 hingga 500 tahun ke depan. Apakah kita rela mewariskan beban itu kepada generasi berikutnya? Tentu tidak, kan? Yang ketiga, mengikuti atau menginisiasi gerakan bersih kampus. Tidak perlu menunggu acara besar, kita bisa mulai dengan membersihkan meja belajar saat digunakan, memungut sampah kecil di jalanan, atau mengajak teman untuk menjaga kebersihan bersama. Jika setiap individu mengambil bagian, maka lingkungan bersih bukan lagi impian, tetapi kenyataan. Yang keempat, memberi contoh dan mengingatkan dengan cara yang santun. Kadang kita melihat teman yang dengan enteng membuang sampah sembarangan. Maka jangan ragu untuk mengingatkan, tapi ingat, gunakan pendekatan yang persuasif dan penuh empati. Karena perbuatan tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa diilhami. Hadirin yang saya hormati, lingkungan yang bersih memiliki banyak manfaat. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis. Lingkungan yang bersih membuat kita lebih nyaman, lebih produktif, dan lebih fokus dalam belajar. Bahkan studi menunjukkan bahwa ruang belajar yang bersih dan rapi dapat meningkatkan konsentrasi dan efektivitas pembelajaran. Di sisi lain, lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang nyamuk, tikus, dan berbagai faktor penyakit.
Jadi, menjaga kebersihan bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Lebih dari itu, lingkungan kampus yang bersih juga mencerminkan citra institusi kita. Misalnya, ketika ada tamu datang dari luar, baik itu mahasiswa pertukaran, dosen tamu, atau masyarakat umum, apa yang mereka lihat pertama kali adalah kebersihan. Dan dari sana, persepsi terhadap kualitas kampus mulai terbentuk. Teman-teman mahasiswa, mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita berhenti berkata, cuma satu bungkus permen, atau biar petugas kebersihan sajalah yang urus. Karena jika semua orang berpikir demikian, maka tidak akan ada perubahan. Tapi jika kita mulai berkata, aku bisa jadi bagian dari perubahan, maka satu persatu kebiasaan baik akan tumbuh, menjadi budaya dan menjadi kebanggaan kampus kita. Ingat, lingkungan kampus yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan kampus yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk adik-adik tingkat kita nanti. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita cintai kampus ini sebagaimana kita mencintai rumah kita sendiri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat, motivasi, dan dorongan bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersih, salam peduli, dan salam perubahan.